sama keluar seperti keadaan keluar orang-orang dari sebelum mereka mendustakan ayat-ayat kami. ayat-ayat Allah menghukum mereka sebab dosa-dosa mereka. sangat keras siksanya. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman, kalian akan dikalahkan dan kalian akan dikumpulkan kepada neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat tinggal. Al-mihad Seburuk-buruk tempat tinggal. wabi'sa Dan itulah ila jahanam piling ke neraka jahanam. watuh syaruna, kalian akan dikumpulkan satu labuna, kalian akan dikalahkan kafaru mereka illadina bagi sama-sama katakanlah bagi orang yang kalian akan dikalahkan, kalian akan dikumpulkan kepada neraka jahanam seburuk-buruk tempat tinggal. Berikutnya, sungguh ada bagi kalian suatu tanda di dalam dua kelompok yang keduanya saling bertemu. Satu kelompok dia berperang di jalan Allah dan yang lain kelompok yang kafir. Mereka melihat mereka dua kali mereka pada penglihatan mata, dan Allah dia menguatkan dengan pertolongannya pada siapa yang dia kehendaki. Sesungguh pada demikian itu sungguh suatu pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Penglihatan. Penglihatan, mempunyai penglihatan hati atau mata hati. Al-absor, penglihatan hati. Liuli, bagi orang-orang yang mempunyai. La'ibrah, sungguh berat suatu fi dzalika di dalam inna yasha'u man siapa yang binasrihi yu'ayyidu menguat Allah ain dengan penglihatan mata islaihim dua kali lipat mereka yarawnahum mereka melihat mereka kafirah kelompok yang kafir yarawnahum dan yang lain fisabilillah di jalan Allah qatilu dia berperang fi'ah satu kelompok iltaqota keduanya saling bertemu di atas ini dua kelompok dalam atau pada ayatun suatu tanda lakum kalian kode kana sungguh telah ada sama-sama sungguh telah ada suatu dua kelompok yang keduanya saling bertemu satu kelompok dia
di jalan Allah dan yang lain kelompok yang kafir mereka melihat mereka dua kali lipat mereka dengan penglihatan mata. Allah menguatkan dengan pertolongannya pada siapa yang kehendaki. Sungguhnya pada demikian sungguh suatu pelajaran bagi orang dihiasi baik dia itu kecintaan pada keinginan dari para wanita dan anak-anak dan harta yang banyak yang dikumpulkan dari emas dan perak dan kuda pilihan dan binatang ternak dan sawah ladang. Demikian itu kesenangan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Al-Ma'ab, tempat baik-baik tempat kembali. Indahu wallah al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Iya, kehidupan dunia. Mata, Kesenangan. perhiasan atau kesenangan. Dalika, Demikian itu. wal hars, sawah ladang, wal an'am, Dan binatang ternak, al musawamah, anu apa dan pilihan, kuda yang pilihan. wal khayli, dan kuda, wal fiddah, Dan perak. dan perak, minaz zahab, Terdiri dari emas. dari apa? mas, al muqantarah, banyak yang Banyak. dikumpulkan, wal qanatir, harta Dan yang harta banyak, benda yang wal banyak. banin, Dan anak-anak. anak-anak, minan nisa, Dari para wanita, asyahwat, keinginan, hubbu, kecintaan, linnasi, para manusia, zuyina, dihiasi, sama-sama, dihiasi bagi para manusia itu kecintaan pada keinginan dari para wanita dan anak-anak dan harta benda yang terhadap yang banyak yang dikumpulkannya dari emas dan perak dan sawah ladang. Demikian kesenangan kehidupan dunia, dan Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. pelan-pelan dikit Ustaz. Katakanlah, apakah aku kabarkan pada kalian dengan yang lebih baik dari demikian itu bagi orang-orang yang mereka bertakwa di sisi Tuhan mereka, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang disucikan dan keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba itu. hamba-hambanya. Bil ibad, Para hamba-hambanya itu hamba-hamba itu.
Ada hamba-hambanya. Ya, enggak ada nyanya. Tidak adanya. Hamba-hamba itu Itu. Basir. Hamba-hambanya. Hasil itu maha melihat Maha melihat. Wallah. dan Allah Minallah. dari Allah Waridwan. dan keriduan Mutahharah. yang disucikan Wa azwaj. Pasangan. dan pasangan tangan pihaknya Ya. apa? Khalidin. Orang-orang yang kekal. Anhar. Sungai-sungai sungai-sungai Tahtiha. di mengalir, bawahnya Ajri. mengalir. Di bawah mengalir Mengalir. Bawahnya. Mana? Jannatun. surga-surga Rabbihim. Tuhan mereka Tuhan mereka Indah. sisi sisinya di sisi mereka bertakwa. Di sisi. Mana? kita Ittaqau. Mereka mereka bertakwa lilladina. bagi bagi orang-orang yang Min dzalikum. dari demikian itu Khair. Dengan yang lebih baik. baik terus Apa? Nabi hukum aku kabarkan pada kalian. Apakah? Kul. Katakanlah. katakanlah Sama-sama katakanlah. Apakah aku kabarkan pada kalian dengan yang lebih baik dari demikian itu bagi orang-orang yang mereka bertakwa di sisi Tuhan mereka surga-surga surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai pasangan-pasangan yang yang disucikan dan dan keridoan keriduan dari dan Allah Allah dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba itu hamba-hamba itu nggak pakainya tidaknya tidaknya ada pertanyaan. apa ya Nggih. Monggo ditanyakan ya. Ayat 12 ya. Yang ini. Ayat bisa nasib itu aduannya itu dan atau wadis. Iya. Wanya itu ya. Wah, iya itu sebenarnya bukan waw atof. Atof bukan. Kalau apa dan apa itu kan atof ya. Langit dan bumi gitu kan ya. Itu bukan. Kalau atof kemana kan nggak ada. Ini iya. Ini. Artinya sedangkan. Sedangkan dialah seburuk-buruk tempat tinggal. oh tinggal bukan kembali ya tempat tinggal Wawu haliyah. Ya. bedanya dengan tempat kembali Ustadz beda Iya, beda. Kalau maaf tadi ya. Maaf itu tempat kembali. Mihat. Mihat itu sebetulnya mahdun itu gendongan. Ya. Mahdun fil mahdi. Kembali kepada gendongan. masih apa Lama, Ya. lala. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, Ustaz. Ya, monggo. Ada nggih. Ayat berapa? Ayat 10 dan 14. Ya. Nggih. Itu kan ada kata harta nggih. Ya. Tapi bahasa Arabnya berbeda. Dari yang ayat 10 itu Amwal. anwalukum nggih, itu harta mereka nggih. Kemudian yang ayat 14 itu apa tadi ya? Konatir. Seperti ini. Ya, Konatir itu ya. Oh ya. Ya, itu. Jadi bedanya mal itu harta. Bisa Iya. sedikit, bisa banyak. Pokoknya harta. Kalau konatir mesti banyak. Harta yang banyak. Mal, harta. Konatir, harta yang
Ada juga dulu zambun dosa. Kalau hupun dosa yang besar. Jadi kalau mal bisa sedikit bisa banyak. Kalau kintor itu bentuk tunggalnya kintor. Itu apa? Yang banyak. Harta yang orang kan ini kan karena menerangkan kecintaan manusia. Orang harta kalau sedikit kan tidak senang, gitu ya. Inginnya yang banyak. Makanya tidak pakai mal, pakai onagir. Oh. Itu dulu ya. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Monggo. Sesungguhnya orang-orang mereka kafir tidak akan mencukupi terhadap mereka harta mereka tidaklah pula anak-anak mereka dari dari Allah mereka itu bahan bakar api neraka. Bakar ya. Seperti keadaan keluarga dan orang-orang yang sebelum mereka mendustakan ayat kami, maka Allah menghukum mereka sebab dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya. Katakanlah bagi orang-orang mereka kafir, kalian akan dikalahkan, kalian akan dikumpulkan kepada neraka jahanam, seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh telah ada bagi kalian suatu tanda pada dua kelompok yang keduanya saling bertemu. Satu kelompok dia berperang di jalan dan yang lain kelompok yang kafir. Mereka melihat mereka dua kali lipat pada penglihatan mata mereka. Dia menguatkan pertolongannya pada siapa yang dia sesungguh pada demikian itu sungguh pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan hati. Dihiasi bagi para manusia itu kecintaan pada keinginan para wanita, anak-anak, harta yang banyak yang dikumpulkan berupa emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, demikian kesenangan kehidupannya Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Katakanlah, apakah kabar kepada kalian dengan yang lebih baik dari demikian itu bagi orang yang mereka bertakwa di sisi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang disucikan dan keridhaan dari Allah, dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba itu. Itu nggak pakai Bukannya Bu. Bukannya, tapi itu. Ini akan Ustaz. nggak pakai. Kalau nya bi'ibadihi, gitu ya. Oh, dahinya ya. Bi'ibadihi. Kalau bil ibad. Oh ya, bi'ibadihinya, hinya. Oh ya. Kita cari kata-kata yang jamak. Amwal, apa?
Harta. harta. Kalau satu Mal. mal, zakat harta. Aulad. Anak-anak. Kalau satu walad, Walat. jamannya aulad. Ayat. Mana? Kalau satu Apa tadi? ayah. 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 Dosa-dosa. Kalau satu dambun. Bun. Apalagi fi'atain. Mi'aten dua. Dua kelompok. Kalau satu kelompok fi'ah. Ini Mi'ah. fi'ah, ya. Mi'ah. Fi'ah namanya Mbak Fi'ah, itu Mbak kelompok. Iya. Mislai ini apa? Satu. Apa tadi? Dua Dua yang lipat. Sebetulnya ini bukan 2 kali lipat, tapi 2/3. 2/3, gitu ya. Karena Indonesia ada 2/3, jadikan 2 kali lipat. 2/3. Kalau seperti mislu. Jadi ada mislu seperti, misla ini 2/3. Gitu ya. Amsal berperti-perti. Jadi kalau bahasa berapa? Seperti, 2/3, 3/3. Kalau Indonesia cuma ada seperti saja. Makanya diartikan 2 kali lipat. Uli, apa artinya? Orang-orang yang mempunyai. Orang-orang yang jamak. Kalau satu, zu atau zi atau da. Zu, orang yang punya. Ulu, orang-orang yang punya. Kalau satu apa? Zu. Zu. Kalau orang yang punya ilmu. Dul ilmi. Orang yang punya kelembutan hati. Dul hilmi. Dul hilmi. Orang yang mempunyai beban, punya tanggungan. Dul kifli. Ya. Orang yang mempunyai 2 tanduk. Dul kornain. Bukan zul. Al-absor, apa? Penglihatan. Penglihatan. Maksudnya penglihatan hati, mata hati. Sama kalau satu Basir. Basor bukan basir. Kalau penglihatanku basori. Muhammad penglihatanku, Muhammad basori penglihatanku. Anas para Manusia. Kalau satu Insan. Asyahwat Keinginan. Kalau satu Syahwat. Syahwat itu keinginan apapun. Kalau Indonesia artinya menyempit ya, khusus untuk lawan jenis. Tapi sebenarnya apapun. Ingin makan, ingin habis. Anisa Para manusia. kalau satu mar'ah. Banin itu tadi apa? anak-anak. Kalau satu ibnu. Ada namanya Pak Ibnu, Pak Anak. Pak Ibnu, Pak Anak. Iya, Pak Anak. Ada Pak Wildan. Pak Wildan itu Pak anak-anak atau jamak. Banyak Pak Wildan, Pak anak-anak. Al-Qanatir, apa artinya? Harta-harta yang banyak. Jamak. Kalau satu, Intor. Apa? Inkor. Apa Ustaz? Intor. Ya. Binatang ternak. Jamak. Kalau satu, an-na'am. Apalagi jannat. Surga. Kalau satu, Jannah. Cahaya surga. Nur jannah. Kunci surga. Miftahul jannah. Anhar. Sungai. Kalau satu, nahar. Khalidin. Orang-orang yang Kalau satu, Khalid perempuan. Khalidah. Azwaj. Pasangan. Kalau satu, Zauj perempuan.
zaujah. Zaujah. Al-ibad, Hamba. hamba-hamba. Kalau satu, abad. Abed. Abad, Abdun. 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 Abed. Itu yang jamak-jamak. Kita lihat catatan penting mengubah dari mudhari' ke madi ke amar. Untuk mudhari' yang apa? Ganda. Huruf tengahnya doma. Ganda tapi tengahnya doma. Yamuddu. Ganda itu dalnya double. Dalnya. Yamuddu dia memanjangkan. Mudhari'. Dibentuk jadi madi, yaknya dibuang, sisanya di fathah. Jadi apa? Madda. Madda telah memanjangkan. Yamuddu sedang memanjangkan. Panjangkanlah. Mudda. Muda. Sedang memanjangkan. Yamuddu. Yamudu. Telah. Madda. Madda. Panjangkanlah. Mudda. Muda. Yamuddu madinya. Ya Yajurru. Muda. Yadullu. dunu dunna. Yamurru. Ya tutu. Yaruddu. Yarudu. Yasukku. Yaro. Syakka. Yamunnu. Manna. Lagi. Yamuddu. Madda. Madda. Yajurru. Jaro. Yadullu. Yamurru. Yaro. Yaddu. Radda. Yasukku. Syakka. Yamunnu. Manna. Dibaca sama-sama. Madhi mudhari', madhi mudhari'. Madda yamuddu. Darra. Yaro. Yajurru. Dalla. Yadullu. Marra. Yamut. Yamurru. Radda. Yarutu. Yarudu. Syakka. Yasukku. Yasuk. Manna. Yamunnu. Yamunnu. Terus amarnya panjangkanlah. Mudda. Adda. Mudda. Muda. Panjangkanlah. Mudda. Muda. Tariklah. Jurro. Tunjukkanlah. Jumlah. Lewatlah. Murro. Tolaklah. Rudda. Ragulah. Suka. Berilah. Munna. Dibaca madhi mudhari' amar. Madda. Madda yamuddu. Mudda. Jarra. Yaro. Jurro. Jurro. Dullah. Marra. Yadullu. Dulla. Jurro. Radda. Yarut. Yaru. Yamur. Syakka. Saka yasuku. Yasuk. Manna. Ana yamunnu. Yamunu. Itu mengubah dari mudhari' ke amar ke madi untuk yang tengahnya doma dan huruf belakangnya double. Nah, sekarang kita mencari fiil ya. Kafaru artinya apa tadi? Kafir. Fiil apa? Kafir. Mudhari'nya yakfuru. Kafaro yakfuru. Kafirlah. Ukur. Kufur. Ukfur. Ini akhoda. Apa artinya? Mengambil. Fiil apa? Madi. Mudhari'nya yakudu. Ambillah. Khud. Ya. Kul artinya apa? Berkah. Makanlah. Fiil apa? Amar. Madinya. Amar. Ola. Mudhari'nya. Ulu. Ola yakulu. Kul. Kafaru mereka kafir. Fiil apa? Mudhari'nya. Guru. Kafirlah. Ukur. Tughlabuna. Kalian dikalahkan. Fiil apa? Mudhari' tapi pasif ya. Pasif. Kalau mengalahkan. Taghlibuna. Taglibuna. Madinya apa? Ghalaba yaghlibu. Yaghlibu. Kalahkanlah. Tuhsyarun. Kalian Kalian dikumpulkan. dikumpulkan. Fiil apa? Pasif. Tapi pasif. Kalau mengumpulkan. Tahsyuruna. Tahsyuruna. Madinya apa? Hasyaro. Hasyaro yahsyuru. Kumpulkanlah. Tuhsyur. Karena telah ada fiil Fi'il madhi. yakunu. Yakunu.
Yarona, mereka melihat fi'il apa? Mereka melihat Mudhari'. Mudhari' ya. Madinya ro'a yaro. Ro'a, Lihat ya, Pak. Ro roh, yasha'u. Ya. Yang Fi'il apa? mendaki. Madinya sya'a yasha'u. Hendakilah sya. Isa. sa, Sa. Oh, sa sih ya. Salah. Sa. Lupa. sa endarat itu. Ya, enggak ada. Itu dulu latihannya. Ada pertanyaan? Iya Ustadz, Monggo. kembali ke ayat 10 dan 14 tadi. Di ayat 10 itu walad. Terus di ayat 14 bani. Bedanya apa Ustadz? Sebenarnya kalau bani itu anak laki-laki. Anak laki. Kalau walad ya. Walad itu umum. Kenapa? Umum. Kalau walad itu umum. Umum, ya. Pokoknya anak. Ini walad sendiri itu kan dari walada itu melahirkan. Berarti pokoknya yang dilahirkan itu walad. Berarti bisa laki-laki, bisa Perempuan. Tapi kalau ibn banin sudah pasti laki-laki. Jadi sepertinya diutamakan Ustadz ya anak laki-laki waktu itu. Iya, soalnya masalah kecintaan kan terutama orang Arab ya lebih cinta punya anak laki-laki daripada perempuan karena menerangkan tentang kecintaan manusia. Iya. Terima kasih Ustadz. Ini sama-sama. Kita pahami ya. Kita pahami kemarin diterangkan tentang apa? Sifat kemanusiaannya Nabi Isa. Bahwa beliau bukan Tuhan, bukan anak Tuhan seperti yang diyakini orang-orang Nasrani. Kemarin dalil-dalil bukti sudah disampaikan dan dalil itu bersifat rasional ya, logis, bukan doktrin, bukan apa? Bukan dogma. Jadi semua bisa dipertemukan secara logika bahwa Nabi Isa itu jelas bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemarin ya. Tetapi walaupun begitu, ada orang-orang yang tetap mempertahankan keyakinannya yang sudah gugur itu ya. Gugur, tapi dia tetap yakini, tetap ikuti. Kenapa? Karena alasan harta. Karena alasan dunia. Itu. Jadi ada pendeta di Madinah yang jujur diriwayatkan mengatakan, saya tahu memang Isa itu bukan Tuhan, tapi kalau saya ikut ajarannya Muhammad nanti tunjangan saya dari Kaisar Romawi itu berhenti. Daripada tidak dapat tunjangan, akhirnya mereka rela hidup dalam kesesatan. Gitu ya. Makanya memang ada salah satu yang menyebabkan orang rela dalam kesesatan itu adalah karena harta. Gitu ya. Maka itu bahaya harta. Harta itu kadang bisa membuat orang seperti itu. Memang harta itu harus dicari sebagai apa? Sebagai bekal sarana ibadah kepada Allah, tetapi tidak boleh dicintai. Gitu ya. Itu. Jadi cinta dunia itu menjadi sumber dari segala bentuk kejahatan. Jadi cinta dunia itu maksiat ya, maksiat. Jadi sesuatu dosa. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah orang itu berbuat berbagai keburukan macam-macam ya gara-gara cinta harta. Termasuk ada orang yang rela hidup kafir demi harta. Saking bahayanya kalau dicintai. Nah, maka ada orang-orang kaya tetapi dalam kekafiran. Maka bagaimana nasib mereka nanti ketika mati? Sesungguhnya orang-orang kafir itu harta mereka, anak-anak mereka tidak akan mencukupi mereka, tidak akan melindungi mereka dari siksa Allah sedikit pun, bahkan mereka menjadi bahan bakar api neraka. Jadi percuma harta anak apapun yang dimiliki tidak bisa melindungi mereka. Untuk apa? Kaya sebentar, begitu mati masuk neraka selama-lamanya. Menjadi bahan bakar itu artinya tidak pernah keluar dari neraka. Gara-gara mereka hidup dalam kekafiran. Saking apanya? Cintanya kepada harta itu kebodohan yang luar biasa ya. Demi kesenangan yang sementara mengabaikan, menggadekan keselamatan abadi, yaitu di akhirat. Mestinya apa? Dunianya korbankan untuk akhirat. Nah ini akhiratnya dikorbankan untuk dunia. Itu suatu kebodohan yang luar biasa gitu ya.
Gitu. Makanya silakan cari harta, tapi jangan dicintai. Ya, jadi akhlaknya orang mukmin kepada harta itu zuhud. Zuhud itu tidak tertarik. Ya, boleh jadi dia punya apa-apa, tapi tidak ada di dalam hati. Maka doa orang-orang soleh, jadikanlah dunia di tanganku, tapi tidak di dalam hatiku. Hatinya cuma ada Allah saja, gitu ya. Itu akhirnya kalau tidak dapat ya tidak apa-apa, ya gitu tidak apa. Artinya dia berbuat itu bukan mencari harta, tapi mencari ridho Allah. Hilang ya tidak apa-apa, yang penting sudah dijaga. Rusak ya tidak apa-apa, yang penting sudah di hati-hati, sudah dijaga sebagai bentuk amanah kepada Allah. Jadi pantangan orang mukmin itu susah sumpah cuma gara-gara harta, gara-gara uang, apalagi sampai geger sama tetangga, gitu ya. Itu cuma kembalian kurang berapa 10.000 misalnya, itu pantangan ya gitu. Terus berikutnya, tapi kalau mereka itu calon penghuni neraka, kenapa hidupnya enak ya, mewah, uangnya banyak, padahal mereka itu calon penghuni neraka, kenapa hidupnya seperti itu? Orang mukmin, kalau kalian melihat orang kafir calon penghuni neraka tapi hidupnya makmur seperti itu, jangan heran, gitu ya. Jangan heran, kenapa? Keadaan mereka itu sama seperti keadaan Fir'aun dan orang sebelum mereka. Fir'aun kan calon penghuni neraka, tapi dulu hidupnya gimana? Ya mewah, ya kaya, terus punya kekuasaan yang besar, sama kondisi mereka. Mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, lalu akhirnya Allah hukum mereka sebab dosa mereka, Allah sangat keras siksa. Tadi gitu, sebagai hukuman. Makanya apa yang kita alami ini, ada yang murni ujian, gitu ya. Ada yang ujian sekaligus hukuman, gitu ya. Gitu. Makanya orang itu kalau hidupnya lurus, tidak aneh-aneh itu, insya Allah tidak akan mengalami sesuatu yang berat sekali ya. Yang berat-berat sampai orang bangkrut, sampai utangnya banyak, bermiliar-miliar sampai dikejar-kejar polisi. Itu ya karena tidak murni ujian itu, karena banyak dosa yang dulu dia lakukan. Kalau orang lurus-lurus saja tidak sampai mengalami keadaan seperti itu. Gitu ya. Allah, kecuali kalau memang Allah tidak mengangkat derajatnya orang itu sangat tinggi tanpa dia melakukan perbuatan begitu, tapi ada sesuatu yang keburukan yang besar yang menimpa, itu orang-orang khusus. Orang-orang yang memang kelasnya kelas tinggi seperti Nabi Ayub, gitu ya. Itu kan kesalahannya kecil juga, tapi begitu hebatnya ujian yang Allah timpakan. Kenapa? Karena beliau orangnya kelas tinggi. Kalau kelas kita itu kan kelas biasa, ya. Kenapa orang kelas biasa kok bisa mengalami keadaan yang sulit seperti itu, gitu ya? Itu bukan karena dia tinggi derajatnya, bukan. Tapi ada kesalahan besar yang dia lakukan. Ya, jadi gitu. Terus Allah hukum mereka sebab dosa mereka, gitu. Jadi kita tidak boleh silau dengan kemakmuran, kesuksesan yang Allah berikan kepada orang-orang yang keluar dari jalan Allah. Itu cuma kesuksesan semu, sementara sebentar lagi orang itu akan mengalami kehinaan, gitu ya. Itu biasanya orang-orang kurang cerdas ya, tidak bisa memperhitungkan apa yang akan dialami di masa depan, ya, terbujuk oleh kesenangan sesaat, gitu ya. Jadi sesukses apapun mesti ujungnya itu menderita. Kalau orang cerdas itu gimana? Ya membayangkan apa yang akan terjadi. Katakanlah bagi orang-orang kafir, tapi orang kafir itu kan tandanya cinta dunia, cinta harta, cinta dunia, membanggakan harta dan dunia. Termasuk orang-orang Yahudi Madinah. Ya, orang Madinah itu merasa bangga, merasa hebat karena rata-rata mereka itu kaya-kaya. Gitu ya, kaya-kaya, mereka punya harta banyak, mereka merasa bisa beli senjata yang lengkap. Makanya turun ayat, Nabi, katakanlah kepada orang kafir itu, kamu jangan bangga dengan harta kamu, dengan persenjataan kamu akan dikalahkan, kalian akan dikumpulkan ke neraka jahanam, itulah seburu-buru tempat kembali. Ya, jadi sehebat apapun kamu, tidak ada apa-apanya kalau harus melawan kekuatan Allah, gitu ya. Maka dikatakan ketika Nabi itu habis mengalahkan orang-orang Quraisy pada perang Badar, beliau kembali ke Madinah mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Terus beliau mengatakan apa? Wahai orang Yahudi, masuk Islamlah kalian sebelum menimpa kalian seperti apa yang Allah timpakan kepada orang Quraisy. Mereka bilang, hei Muhammad,
kamu jangan terbujuk oleh dirimu. Kalau kamu bisa membunuh segolongan dari orang Quraisy itu, karena mereka itu orang-orang yang orang yang bodoh. Mereka itu tidak ahli berperang katanya. Sesungguhnya kamu demi Allah kalau kamu berani memerangi kami, kamu akan tahu siapa kami. Gitu ya. Nah, terus dan kamu tidak akan menjumpai orang seperti kami, maka turun ayat seperti ini ya. Katakanlah bagi orang kafir, kamu akan dikalahkan dan kamu akan dikumpulkan ke neraka jahanam. Dan peristiwa ini, janji Allah ini terjadi ketika Rasulullah masih hidup ya. Nanti sampai benteng Khaybar ditundukkan oleh pasukan mukmin dan mereka diusir dari Madinah gitu ya, gara-gara melanggar perjanjian dengan Rasulullah, dan itu terjadi ketika Rasulullah masih hidup gitu ya. Terus, hei orang kafir, sungguh telah ada bagi kalian suatu tanda. Tanda apa? Tanda kebenaran risalah Nabi Muhammad ya, bahwa beliau itu bukan nabi palsu, bahwa Islam itu agama yang benar. Itu sudah ada bukti, sudah ada tanda. Kenapa kamu tidak ambil pelajaran? Apa tanda itu? Yaitu pada dua kelompok yang keduanya saling bertemu. Yang satu kelompok berperang dengan Allah, kelompok yang satunya kelompok yang kafir, gitu ya. Terus berperang. Maksudnya kelompok mana? Yaitu ketika kelompok mukmin dan kelompok kafir bertemu pada perang Badar, gitu ya. Itu tanda kebenaran risalah Nabi Muhammad, tanda kebenaran Islam. Kenapa kok mereka bisa kalah? Karena mereka melihat mereka dua kali lipat mereka pada penglihatan mata. Jadi orang kafir itu melihat orang mukmin dua kali lipat. Makanya mereka itu semangatnya lemah, gitu ya. Mereka down itu, padahal faktanya bagaimana? Sepertiganya. Mereka 1000, orang mukmin cuma 300. Tapi kelihatannya 2 kali, kelihatannya 2000. Nah, itu Allah cara memberi kemenangan bisa dengan cara Allah yang kehendaki. Allah menguatkan pertolongannya pada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada demikian itu pelajaran bagi orang yang mempunyai akal, mempunyai penglihatan hati, mempunyai mata hati. Dia melihat, terus penglihatannya itu dimasukkan ke akal dan hati itu diresapi, itu dijadikan sebagai suatu pelajaran. Itu namanya ulil absar, mengambil kesan dari apa yang dia lihat. Gitu ya. Itu berarti kemenangan orang mukmin pada perang Badar itu menjadi salah satu tanda kebenaran risalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak masuk akal ya. Dari strategi perang macam apapun tidak masuk akal kalau 300 bisa mengalahkan 1000. Dan itu perang berhadapan di tempat terbuka, bukan perang gerilya, perang kota, perang hutan, bukan, di tempat terbuka. Lalu kan dikepung itu kan 1000 dari depan, dari kiri, kanan, itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Loh kok bisa menang gitu ya. Makanya setelah peristiwa itu banyak orang-orang musyrik itu berbondong-bondong masuk Islam. Tetapi orang Yahudi tetap dalam kekafiran karena kesombongannya besar. Maka kenapa kamu tidak Islam? Bukankah kemenangan orang mukmin pada perang Badar itu sudah cukup bukti bagi kalian? Paham ya? Gitu. Terus kenapa mereka itu kok rela dalam kekafiran? Gitu ya. Padahal sudah tahu itu bukan kebenaran. Karena dihiasi bagi manusia itu kecintaan pada keinginan-keinginan berupa wanita, anak-anak, ada yang banyak yang dikumpulkan berupa emas, perak, kuda pilihan, ternak, sawah ladang, itu semua kesenangan dunia. Padahal Allah di sisinya sebaik-baik tempat kembali. Gitu ya. Jadi orang kafir itu orang yang terbujuk oleh itu. Jadi memang dunia itu ibarat bermata dua, ya senjata bermata dua. Satu sisi dia itu harus dicari sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah karena perlu modal. Tapi di sisi lain bisa membuat orang itu hatinya belok, ya. Lupa tujuan hidup yang sebenarnya, tambah belok mencintai dunia, akhirnya akhiratnya dikorbankan. Gitu. Berarti gimana? Silakan cari dunia, tapi jangan dicintai. Tapi jadikan sekedar sebagai sarana untuk menuju Allah. Gitu ya. Itu. Lah kalau orang itu mencari dunia, akhiratnya dikorbankan, itu adalah perilakunya orang-orang kafir, sifatnya, wataknya orang kafir. Gitu. Terus berikutnya, terus kepada orang mukmin, hei orang mukmin, daripada kamu ngejar-ngejar dunia yang fana, yang sebentar gitu,
maukah aku tunjukkan padamu ada yang lebih baik dari itu, dari dunia itu, yang semua orang silo itu ya. Bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, surga-surga mengalir di bawah sungai-sungai, kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang disucikan dapat ridho Allah. Allah Maha melihat terhadap hamba-hamba itu. Maksudnya, siapa hamba-hamba yang berhak mendapatkan itu, siapa yang tidak, Allah Maha melihat. Paham ya? Gitu. Kalau orang mukmin konsentrasi yang ini, dunianya dikorbankan untuk mencari ini. Tapi kalau orang kafir, ininya diabaikan. Gitu ya. Dianggap tidak ada yang konsentrasinya untuk mencari dunia. Maka kita itu sudah mukmin atau sudah kafir atau masih kafir ya, dia cara berpikirnya seperti apa. Dia sibuk mencari dunia atau mencari akhirat. Dia mencari dunia untuk dicintai, apakah mencari dunia sekedar untuk sarana menuju akhirat. Gitu ya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ini ada, monggo. Kembali kali Yahudi lagi. Ya. Syukron. Jazakumullah. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Sama-sama. Sampai jumpa. Apa kabar Ustaz? Ini baik-baik, alhamdulillah. Bu Mila Ustaz. Bu Mila Ustaz. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Itu saja. Ya Ustaz. Ya, gimana? Ikut terus ke Mila Ustaz. Oh, alhamdulillah, istiqomah ya. Amin. Kita tutup dulu ya majelisnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.